Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulan wun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali blusukan untuk melihat secara langsung bagaimana progres kelanjutan pembangunan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, hari ini kami berada di Desa Kokosan, kita berada di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Klaten. Nah, dari sini nanti kita berjalan ke arah barat untuk menyusuri melihat bagaimana kondisi situasi pekerjaan pembangunan tol Jogja Solo ya teman-teman. Hari ini kita sudah berada di Desa Taman Martani. Terlihat progres pekerjaan di sekitar lokasi ini juga terus dikebut ya teman-teman. Badan jalan juga sudah nampak sempurna. Di sini juga terlihat perkembangan bahwa struktur jembatan ini sudah di finishing dengan cara dilapisi dengan pekerjaan finishing aspal ya teman-teman. Nah, ini struktur jembatan di sekitar Desa Taman Martani, sekitar STA 35+800 ya teman-teman. Nah, ini juga sudah selesai. Terlihat di sisi sebelah kiri kita ini adalah pembatas tengah, yaitu menggunakan konkret barat sudah selesai. Serta sebelah kanan kita adalah pembatas tepi dengan guardrail, tinggal nantinya menyambungkan pengaman terowongan-terowongan yang disambungkan dengan guardrail ya teman-teman, konkret barirnya. Nah, ini seperti ini nanti masih akan dilakukan proses pekerjaan lanjutan. Dan kita sudah melintas di atas dari struktur jembatan Kali Opak ya teman-teman. Nah, terlihat ini struktur jembatan yang cukup panjang. Ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan. Nah, nanti proses pekerjaan lanjutannya ini tinggal dilakukan dari proses pemasangan expansion joint serta menjambungkan pengaman sisi tepi ini dengan guardrailnya ya teman-teman. Nanti masih ada pekerjaan lanjutan. Sedangkan badan jalan seperti yang terlihat di depan kita ini nampak sudah selesai 100%. Guardrail-guardrailnya badan jalan ini sudah selesai 100%, tinggal nanti dilakukan dari proses pengecatan marka jalan. Pengecatan marka jalan seperti yang kita lihat di wilayah pembangunan tol Jogja Solo di wilayah Klaten kemarin ya teman-teman, sudah selesai dilakukan dari proses pengecatan marka jalan. Untuk yang memasuki wilayah Yogyakarta ini memang belum selesai ataupun belum dilakukan dari proses pengecatan. Kita sudah sampai di sekitar STA 36+800. Di sini juga nampak sudah selesai dilakukan dari proses pengaspalan. Berarti ini struktur jembatan ini yang kemarin kita lihat beberapa minggu yang lalu kita menyusuri dari barat ke timur, ini belum dilakukan proses pengaspalan. Saat ini kita menyusuri dari timur ke barat, ini proses pengaspalan pada struktur jembatan maupun terowongan ini sudah selesai dikerjakan. Ini baru dikerjakan untuk jalur yang menuju ke arah Solo ya teman-teman. Sedangkan jalur yang menuju ke arah Jogja memang kemarin sebelum dilakukan pembukaan tol Jogja Solo yang dibuka secara fungsional ini sudah selesai dikerjakan dari proses pengaspalannya. Sedangkan yang jalur yang mengarah ke arah Solo ini baru beberapa hari yang lalu dilakukan dari proses pengaspalannya. Nah, kita sudah memasuki sekitar STA 38 ya teman-teman. STA 37 kok 38 malah mencolot banyak sekali. 37. Sambil kita terus berjalan menyusuri blusukan, melihat perkembangan situasi pengerjaan tol Jogja Solo ini. Seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Nah, kita lanjutkan lagi ya teman-teman.
Lihat jalur yang sebelah kiri ataupun jalur yang mengarah ke Jogja itu masih ada alat berat si kecil mungil yang dipergunakan untuk membantu dari proses pemasangan gadril ya teman-teman. Nah, nampaknya sedang dilanjutkan dari proses pemasangan gadril yang ada di sekitar lokasi ini. Nah, ini kemarin yang turunan ini adalah exit tol darurat saat dibuka fungsional di Lebaran tahun kemarin ya teman-teman. Nah, ini kemarin sudah merasakan fungsional sampai lokasi ini STA 37 plus 600-an ini ya teman-teman. Nah, ini jembatan yang ada di sekitar lokasi ini juga sudah selesai dikerjakan, sudah tersambung sepenuhnya ya teman-teman. Nah, sudah diaspal juga lapisan atasnya. Ini berarti perkembangannya cukup signifikan ya teman-teman. Nah, ini jembatannya ini sudah selesai dilakukan proses pengaspalan, pengaman sisi kanan maupun kiri, tengah ini sudah selesai dikerjakan juga, sehingga bisa dikatakan 100% selesai, tinggal nanti dilakukan dari proses pekerjaan seperti yang lain, melakukan pekerjaan penambahan expansion join ya teman-teman. Kita berpindah jalur menuju ke arah dari Yogyakarta ya teman-teman. Terlihat di sini badan jalan sudah selesai dicor rigid full ya teman-teman. Nah, namun untuk pengaman tengah ini belum selesai dikerjakan dari proses pengecoran konkret barirnya. Nah, sedangkan untuk jalur yang mengarah ke Solo ini sudah selesai dikerjakan. Sedangkan saat ini fokusnya nampaknya masih mengerjakan dari proses pemasangan saluran drainase minor ya teman-teman. Berupa precast ini yang ada di sebelah kiri ini saat ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan pemasangan saluran drainase minor yang nantinya ada di belakang dari gadril yang saat ini juga belum selesai ataupun belum dilakukan di sekitar STA 38 ini. Nah, ini belum selesai dikerjakan, belum dikerjakan ya teman-teman. Di bawah itu juga nampak jalur untuk akses warga juga terus dilakukan ya teman-teman. Nah, itu akses warga itu juga terus diperhatikan berbarengan untuk nantinya sama-sama dikerjakan ya teman-teman. Ini akses warga karena memang pembangunan tol Jogja Solo ini tidak boleh memotong ataupun menutup akses warga ya teman-teman antara jalur sebelah kanan maupun kiri, sehingga tali silaturahmi antar kampung ini masih terjalin. Kalau tidak ada akses ini harus ngalang, akhirnya silaturahmi juga akan terputus. Nah, ini kita sudah berada di sekitar STA 38. Plusnya saya lupa ini ya teman-teman. Ini di sini kita lihat bahwa proses pengaspalan ini belum dilakukan. Ini belum dilakukan karena mungkin memang proses pemasangan dari konkret barir maupun gadril sebagai pengaman sisi kanan maupun tengah, sisi luar maupun dalam ini belum selesai dikerjakan. Berarti nanti mungkin masih menunggu lagi dari proses pengerjaan tersebut ya teman-teman. Nah, tinggal ini proses yang kecil-kecil saja. Proses pekerjaannya tinggal proses pengecoran konkret barir ini ya teman-teman, yang ada di tengah-tengah ini ya. Terlihat itu di sisi sebelah kanan besi-besi yang nantinya akan menjadi rangka dari pengerjaan konkret barir, concret barir ya teman-teman. Nah, ini rangka-rangka besinya juga sudah mulai disiapkan. Nah, nampaknya dimulai dari sisi sebelah barat dari arah Yogyakarta ya teman-teman, proses pengerjaan pengecoran concret barirnya. Ini rangka-rangka besinya ya teman-teman sudah disiapkan untuk jalur yang menuju ke arah Yogyakarta. Sedangkan jalur yang mengarah ke arah Solo ini terlihat sudah selesai untuk dikerjakan. Nah, kita terus pelan-pelan berjalan menuju ke arah barat, menuju ke arah Purwomartani ya teman-teman. Terlihat di depan itu alat berat jenis power carber standby nampaknya sedang melanjutkan dari proses pengerjaan pengecoran konkret barir. Nah, ini dia ya teman-teman alat berat power carbernya ya teman-teman. Nah, ini tinggal dimasukin adukan ataupun cor agregat cor ini langsung dimasukin ke mesin ini, nantinya sudah tercetak
menjadi konkret barrier ataupun pembatas pengaman tengah ya teman-teman pada badan jalan tol. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah ini baru dilakukan mungkin kemarin ya teman-teman. Nah, terlihat masih hitam, masih basah ya teman-teman, masih baru. Nah ini langsung saja ini nampaknya langsung dihaluskan dengan para pekerjanya ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 39-an ini ya teman-teman, Desa Kalimati ini ya teman-teman. Di sini terlihat proses pengecoran konkret baranya ini sudah selesai dikerjakan, baik untuk jalur yang menuju ke arah Jogja maupun jalur yang mengarah ke arah Solo ini sudah selesai semua. Nah, tadi kita lihat juga progresnya ke arah timur. Nah, ini ya teman-teman, nah, ini adalah terowongan dari Desa Kalimati ya teman-teman. Nah, di depan itu ada sebuah lahan pabrik yang kemarin belum kita lihat belum dimulai dari proses pengerjaan. Namun kabarnya untuk penyelesaian persoalannya sudah selesai ya teman-teman, sudah disepakati karena menurut kabarnya itu adalah lahan Sultan Ground. Sudah disepakati semua lahan-lahan dari Sultan Ground diberlakukan sewa ya teman-teman selama 40 tahun, kurang lebih berapa ratus miliar kemarin saya lupa. Per tahunnya cuma 20.000 ya teman-teman. Murah sekali. Ini di sini ya teman-teman. Nampaknya dapat kita lihat belum juga dimulai dari proses penyambungan ya teman-teman. Penyambungan pekerjaannya masih terputus di sekitar lokasi ini. Ini kira-kira di sekitar STA 39+400 kalau tidak salah ya teman-teman kemarin. Nah, ini ada sebuah lahan pabrik yang merupakan tanah Sultan Ground. Ini belum selesai sudah clear, kesepakatan sudah terjalin dengan pihak Keraton Yogyakarta, dilakukan dari proses sewa menyewa ya teman-teman. Ini kemungkinan nanti beberapa waktu ke depan ini langsung akan bisa dikerjakan untuk menyambungkan badan jalan ini yang menyambung dengan Desa Mbayen ini ya teman-teman. Karena yang di atas kemarin kita lihat juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran badan jalannya. Kita lihat lagi apakah sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid ataukah baru sebatas cor dasar ya teman-teman. Nah, ini di sini nampaknya baru dilakukan dari proses pengecoran dasar ya teman-teman. Proses pengecoran dasar, namun untuk sisi tengah drainase, saluran drainase juga sudah selesai dikerjakan, yaitu dengan metode penggunaan saluran V, menggunakan metode saluran V ya teman-teman. Ini juga sudah selesai dikerjakan di sekitar Desa Mbayen. Nah, di depan itu ada sebuah titik juga yang masih dalam tahap pengerjaan cukup banyak karena kemarin itu adalah bekas lahan makom ya teman-teman. Nah, ini di sebelah kiri ini adalah bekas rumah-rumah warga yang terkepras dari pembangunan tol Jogja Solo, terdampak langsung ya teman-teman. Nah, temboknya terpangkas dari proses pengerjaan pembangunan tol Jogja Solo ini. Di depan ini ada jembatan Mbayen, terowongan. Nantinya adalah terowongan. Saat ini kemungkinan masih mengerjakan abutmen sisi sebelah selatan. Karena kemarin itu adalah untuk masih merupakan lahan makom yang baru selesai untuk dilakukan proses relokasi. Sedangkan untuk abutmen sisi utara ini sudah selesai dikerjakan. Juga balok-balok gider yang nanti akan menjadi struktur terowongannya sudah mulai didatangkan ya teman-teman. Begitu abutmen sisi sebelah selatan selesai, ini nanti akan langsung dikerjakan dari proses pengerjaan pengangkatan maupun pemasangan balok girdernya karena sudah standby, sudah siap ya teman-teman balok-balok girdernya. Ini nantinya akan dibangun sebuah abutmen, nampak sudah
mulai dilihat pondasinya ya teman-teman, yang kemarin dilakukan dari proses pengeboran menggunakan alat berat jenis borpil. Nah, itu dia alat beratnya masih standby di sekitar lokasi ini. Nah, itu nampak adalah struktur yang nantinya akan menjadi pondasi dari sebuah abutmen ya teman-teman, abutmen ataupun penahan dari material tanah uruk, sekaligus sebagai tempat untuk meletakkan balok gider, sehingga nantinya akan terbentuk sebuah struktur terowongan. Nah, terlihat saat ini sudah mulai merangkai dari besi-besi tulangannya. Besi-besi tulangannya sudah nampak mulai dikerjakan, merangkai besi-besinya. Nah, itu sisi sebelah timur itu. Dan itu adalah besi-besi yang nantinya akan dirangkai untuk menjadi tulangan dari struktur abutmen ya teman-teman. Nah, kalau itu di atas sana itu sudah kemarin kita lihat juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman, untuk STA 39 ke arah Purwomartani ya. Kemarin 2 minggu yang lalu sudah kita susuri, sudah kita busuki, itu sudah dilakukan proses pengerjaan cor rigid secara bertahap. Nah, nantinya abutmen ini akan berpasangan dengan abutmen yang sudah selesai di sisi sebelah utara itu, di seberang jalan itu ya teman-teman. Nah, untuk membentuk sebuah terowongan. Lokasinya kemarin di sini adalah bekas makom yang sudah direlokasi. Pekerjaan terowongan ini merupakan terowongan yang terakhir ya teman-teman. Terowongan yang terakhir, sehingga nanti apabila terowongan ini sudah selesai, ini artinya tol Jogja Solo ini akan tersambung langsung dengan sampai dengan Simpang Susun Purwomartani ya teman-teman. Namun jembatannya juga masih ada satu lagi menjelang Simpang Susun itu ya teman-teman. Namun untuk terowongan ini adalah terowongan yang terakhir, tinggal ini yang belum selesai dikerjakan. Nah, semoga saja progresnya lancar sehingga tol Jogja Solo ini bisa selesai maupun bisa tersambung penuh ya teman-teman. Kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Kami doakan untuk para pekerja maupun teman-teman yang bersama kami menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.